kembali lagi dalam KBVS Beginner Corner. Hari ini saya nggak sendirian, sudah ditemenin sama Bang Desmond Silitonga selaku Research Analyst dari Capital Asset Management. Halo Bang Desmond, apa kabar nih? Baik, Horas Mbak. dulu kita biar semangat. Horas. Oke deh, jadi hari ini kita tuh mau ada nanya-nanya sedikit nih soal 2025 plus kira-kira 2026 tuh akan gimana ya. Pertama kita mulai dari bagaimana sih tim Capital Asset melihat perkembangan pasar modal dan khususnya reksadana sepanjang 2025. Menurut Bang Desmond, faktor apa yang paling mempengaruhi arah pasar reksadana di 2026 serta bagaimana tim Capital Asset melihat peluang dari dinamika tersebut? Ya, jadi mungkin bisa kita review ya. Jadi dari Januari sampai Oktober 2025 ini pertumbuhan dana kelolaan industri reksadana itu hampir tumbuh 23% ya. Jadi akumulasinya mungkin sekitar 623 triliun ya. Jadi kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya ini sangat tinggi ya. Nah, memang sesuatu hal yang terjadi itu setelah semester 2 ya. Jadi setelah semester 1, sorry. Nah, waktu itu kalau kita cermati memang ada 3 produk reksadana yang pertumbuhannya cukup pesat ya. Jadi pertama itu adalah reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, dan reksadana proteksi. Ya, jadi ini 3 produk reksadana yang dikelola oleh industri manajer investasi yang memang pertumbuhannya sangat pesat ya. Nah, dari situ kita bisa mencermati sebenarnya memang ada appetite ya. Jadi perubahan appetite dari investor khususnya investor pemula ya. Jadi kalau kita lihat data dari KSEI itu sekarang jumlah investor reksadana itu hampir 19 juta SID ya. Jadi memang ini yang membuat kenapa khususnya itu reksadana pasar uang dan pendapatan tetap yang mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi ya. Nah, faktor yang selanjutnya yang membuat kedua produk ini juga cukup digemari yaitu adalah karena pasar saham itu cukup volatile juga ya kan. Jadi itu yang membuat kenapa investor pemula ini lebih condong ke arah 2 produk ini gitu. Jadi ya, kalau kita bandingkan misalnya 5 tahun lalu ya biasanya investor itu lebih melakukan diversifikasi, biasanya reksadana saham tuh yang salah satu yang diminati ya, khususnya bagi mereka yang memang suka dengan yang risiko ya. Tetapi kalau kita cermati memang 5 tahun terakhir produk reksadana saham itu turun sangat signifikan. Jadi akhirnya mereka shifting atau geser ke 2 produk reksadana tadi. Nah, berbekal dari tahun ini kita melihat Capital Asset melihat ya untuk tahun 2026 memang pertumbuhan industri reksadana juga masih akan cukup positif ya. Jadi salah satu yang kita cermati memang faktor dari ketidakpastiannya akan cukup global ya akan cukup melambat gitu ya, karena beberapa faktor yang kita lihat khususnya di kuartal 3-4 tahun ini itu memang sudah mulai ada kelihatan bahwa risiko itu semakin menurun ya. Diharapkan juga nanti akan berdampak positif kepada kemampuan investor untuk lebih tertarik masuk ke reksadana ya. Jadi kita juga masih melihat bahwa potensi reksadana khususnya 2 produk tadi ya, yaitu reksadana pasar uang dan pendapatan tetap masih akan menjadi 2 produk reksadana yang akan diminati oleh investor ya, karena juga saat ini kampanye untuk pasar modal itu juga yang dilakukan oleh manajer investasi dan banyak stockholder ya di pasar keuangan, itu akan membuat investor untuk melihat bahwa reksadana salah satu produk investasi yang akan terus diminati. I see. Nah kan tadi Bang Desmond ada bilang nih kalau 2025 itu karena marketnya agak volatile nih Ran, jadi shifting nih ternyata tertariknya lebih ke pasar uang sama pendapatan tetap. Kalau gitu kita kan bisa bilang tren kebutuhan investor tuh terus berkembang ya dan berubah juga. Menurut Bang Desmond nih, jenis produk reksadana apa yang berpotensi jadi favorit di 2026? Apakah masih tetap fixed income dan money market atau ada janjian equity fund mau balik lagi nih jadi tren lagi? Iya.
Jadi kalau kita cermati memang yang kita alami juga ya di Capital Asset memang secara konsisten dua produk tadi ya yang menjadi unggulan ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan SID kita atau investor kita juga di Capital Asset itu memang dikontribusikan oleh dua produk tadi ya. Jadi money market dan fixed income gitu. Jadi kita melihat bahwa di tahun 2026 kemungkinan juga dua produk ini masih akan menjadi kegemaran dari investor ya. Karena memang kalau kita lihat pertumbuhan investor pemula itu terus naik ya. Jadi memang pertama itu memang didorong oleh investor-investor pemula yang baru lulus kuliah gitu ya. Terus mereka mendapatkan gaji gitu dan mereka mulai melihat bahwa ada sebuah produk yang bisa berpotensi mengembangkan dana yang mereka miliki ya. Nah, salah satu juga yang kita cermati kenapa pertumbuhan investor ini cukup tinggi adalah perkembangan dari teknologi ya, platform gitu ya. Semakin banyak juga sekarang sekuritas, manajer investasi yang punya platform ya, seperti Valguri juga kan gitu ya. Jadi itu yang juga mendorong. Jadi kita memang melihat dua produk ini masih akan diminati, tetapi juga ada produk-produk lain juga yang terus dikembangkan oleh manajer investasi, termasuk juga kita dari Capital Asset. Mungkin saham juga pasti akan diminati ya, karena kita lihat sekarang pertumbuhan reksadana saham itu memang sangat melambat ya. Jadi memang ke depan investor manajer investasi juga akan terus mendorong ya, supaya karena kalau kita cermati ya, kalau kita buat diversifikasi produknya, misalnya hanya di dua produk ini kan secara return tidak naik ya gitu. Jadi perlu kita dorong juga untuk melihat ke saham. Nah, kita melihat juga ke depan secara underlying pasar saham itu juga akan cukup menarik ya, karena pertama dari sisi pertumbuhan Indonesia mungkin tahun depan akan cukup positif ya, dibandingkan mungkin juga lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kalau pertumbuhannya bagus biasanya saham itu akan lebih menarik gitu. Jadi harusnya nanti ke depan, tahun depan biasanya manajer investasi akan mendorong juga untuk mempromosikan reksadana saham gitu. I see. Nah, tadi karena Bang Desmond juga ada menyinggung, kayaknya tahun depan nih kita optimis bisa oke nih Ran gitu. Yeah. Oke, tadi kan Bang Desmond udah ngejelasin sendiri nih bahwa memang manajer investasi itu dituntut untuk bisa adaptif juga nih Ran, mengikuti perkembangan pasar. Apalagi kayaknya 2026 juga optimis kita bakalan lebih baik nih ya Mas ya. Lalu bisa diceritakan nggak sih kira-kira inovasi atau inisiatif apa yang sedang Capital Asset Management siapkan agar tetap relevan dan kompetitif ke depannya? Iya benar, jadi kita biasanya membaginya dalam dua strategi ya. Pertama, kita biasanya kan karena sekarang secara pertumbuhan nasabah kita itu sekarang ditopang oleh retail ya. Jadi saat ini SID kita hampir 100.000 ya. Nah, sehingga biasanya kalau strategi untuk ini, inovasi yang kita lakukan adalah kita mendorong supaya investor retail ini masuk dulu di 2 RD yang tadi ya, pasar uang dan pendapatan tetap. Apalagi bukan kebetulan ya, tapi memang faktanya begitu. Dua reksadana kita yaitu Capital Money Market dan Fixed Income itu dua reksadana berkinerja terbaik ya. Jadi selalu ada di urutan pertama, kedua gitu. Jadi dari situ kita juga akan terus mendorong supaya kinerjanya lebih baik ya. Nah, harapannya memang investor retail ini bisa tetap stay kan untuk memilih dua produk reksadana kita. Nah, kemudian kita juga punya nasabah yang terkait dengan investor institusi ya. Nah, biasanya inovasi yang kita lakukan adalah kita bertanya ke mereka ya, produk-produk apa sebenarnya, feedbacknya dari mereka ya. Jadi kita sebagai MI sebenarnya tinggal meng-create aja gitu. Nah, yang banyak kita kembangkan memang selama ini yang terkait dengan proteksi ya. Bisa juga kita buat yang terkait dengan KPD gitu. Jadi beberapa inovasi itu yang kita buat. Nah, tetapi memang kalau kita cermati saat ini kita sudah hampir memiliki semua lini produk yang terkait dengan
reksadana ya. Jadi semua sudah ada, campuran juga sudah ada, kemudian saham juga sudah ada, kemudian ETF juga kita punya gitu. Kemudian juga proteksi juga kita punya. Jadi memang tinggal strategi kita sebenarnya apakah investor itu punya dana ya. Jadi kalau mereka memang punya dana, kita tinggal buat create gitu. Jadi inovasi-inovasi itu yang bisa kita lakukan selama ini, mungkin tahun ini maupun tahun depan mungkin strateginya masih sama seperti itu. I see. Nah kan karena tadi ada dimention soal kalau retail itu kita punya money market fund sama fixed income fund ya. Betul. Itu returnnya oke nih ya. Teman-teman bisa cek langsung ya di website KBVS juga, bisa lihat fund fact sheet-nya, bisa cek juga returnnya selama ini gimana sih gitu. Kalau saya lebih tertarik berarti sebagai research analyst nih, kalau kita bicara tema atau sektor investasi nih Bang Desmond ya, apa yang menurut Abang punya potensi kuat di 2026 dan bagaimana lini produk capital asset management memposisikan diri untuk menangkap peluang tersebut? Iya, jadi memang tema tahun depan itu adalah terkait dengan kinerja ekonomi kita ya. Karena memang selama ini menjadi sorotan itu adalah pertumbuhan kita itu cenderung stuck ya 5 tahun 5 tahun terakhir gitu ya. Nah sehingga banyak tantangan khususnya sebenarnya di sektor saham ya. Nah pertanyaannya sebenarnya kenapa saham kita tumbuh tinggi ya, bahkan sekarang kalau kita lihat returnnya itu udah hampir, IHSG itu hampir 20%, tetapi pertumbuhan kita itu justru 5% gitu kan. Jadi seolah-olah ada yang tidak nyambung. Nah itu memang harus kita akui bahwa pendorong IHSG selama ini memang lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang kebetulan tidak terkait dengan pertumbuhan ya. Jadi harus dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu lebih banyak ditopang oleh konsumsi ya. Nah kebetulan yang tumbuh, yang mendorong IHSG kita selama ini sebenarnya adalah saham-saham yang terkait dengan konglomerasi ya, ada energi, ya itu nggak banyak hubungannya dengan pertumbuhan kita gitu. Nah jadi tema tahun depan memang akan kita lihat bagaimana pemerintah mendorong pertumbuhan sambil kita juga melihat bahwa resiko tahun depan itu memang masih ada dari sisi eksternal ya. Itu sangat penting karena bagaimanapun kalau ketidakpastian cukup tinggi biasanya investor asing itu akan keluar dari Indonesia ya, dan itu yang membuat biasanya market kita jadi volatile gitu. Nah apa yang akan kita lakukan melihat peluang seperti itu? Biasanya kita akan maksimalkan yang terkait dengan produk kita ya. Jadi yang pertama tentunya kita akan memaksimalkan kinerja produk unggulan kita ya, pasar saham dan fixed income. Nah yang kedua kita juga akan memaksimalkan kinerja dari RD saham kita ya. Nah saat ini AUM yang kita miliki memang masih kecil, jadi nanti seiring dengan kinerja ekonomi kita yang baik, maka biasanya kita melihat potensi saham juga akan cukup bagus ya. Jadi itu yang mungkin akan kita manfaatkan peluang itu di tahun depan. I see. Nah terakhir nih Bang Desmond, untuk KB Friends yang ingin mempersiapkan portofolionya nih menghadapi 2026, pendekatan apa yang menurut Bang Desmond nih paling tepat? Serta bagaimana produk capital asset management bisa membantu investor membangun strategi yang lebih terarah? Iya, jadi memang kalau kita lihat apakah pendekatan yang tepat atau tidak, sebenarnya tidak ada ya, tapi kita berjejak pada satu prinsip ya. Nah, biasanya sebagai investor pemula maupun investor yang sudah existing, kita biasanya itu disebut banyak sebenarnya ya. Pertama itu lakukan perencanaan keuangan ya. Jadi biasanya juga sekuritas, manajer investasi yang ditekankan kepada investor ya, terutama pemula itu perencanaan keuangan harus bagus gitu ya. Dana daruratnya harus ada gitu ya, karena bagaimanapun kalau misalnya dananya belum ada daruratnya nanti ini kan dicairin gitu kan, jadi akhirnya mengganggu kinerja dari investasi kita ya. Nah kalau sudah beres dengan itu maka tentukan tujuan investasinya gitu. Jadi apakah ini jangka panjang, pendek atau menengah atau panjang gitu kan. Nah kalau sudah ditentukan ya udah pilih produknya, reksadananya. Nah kebetulan kalau di kita sudah ada semua kan, pasar uang, pendapatan tetap dan saham itu sudah ada gitu. Jadi kalaupun nanti mau dipilih itu gampang gitu. Dan kapital aset sudah bisa menyediakan itu. Nah yang ketiga tentukan juga diversifikasi. Jadi kalau misalnya memang sudah mulai paham tentang investasi,
jangan semua diletakkan pada dananya diletakkan pada satu produk ya kan, supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi sebenarnya kenapa kita lakukan diversifikasi, karena kita tidak tahu risiko gitu kan, karena masa depan itu tidak kita tahu, risiko juga kita tahu. Jadi sebenarnya untuk menghindari itu, nah kalau sudah melakukan itu, lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring evaluasi sangat penting. Karena apa? Karena kalau misalnya investasi kita itu sudah tumbuh, tidak ada salahnya juga diambil ya. Jadi kita sebenarnya berinvestasi kan seperti menanam pohon gitu ya. Jadi kalau buahnya udah ada, tidak salah juga diambil, meskipun nanti jangan diambil semua kan. Jadi misalnya modalnya ditinggalin aja, keuntungannya aja diambil gitu. Nah yang selanjutnya udah dinikmatin. Tetapi yang terakhir yang paling penting bagi investor adalah jangan lupa untuk terus belajar ya. Jadi jadilah investor pembelajar gitu kan. Karena bagaimanapun kita berkaca pada investor-investor yang sudah sukses seperti Warren Buffett, Munger gitu ya. Mereka itu adalah investor yang terus belajar meskipun mereka sudah sangat-sangat fasih di pasar modal gitu kan. Karena mereka terus belajar. Kenapa belajar? Karena kita tahu bahwa tidak ada strategi yang kita buat tahun ini itu belum tentu berlaku di tahun depan gitu ya. Jadi dengan kita belajar, maka kita akan tahu, oh ternyata perubahan itu selalu terjadi. Sehingga dengan kita terus menjadi investor pembelajar, maka kita semakin lebih gampang beradaptasi ya dengan situasi-situasi perubahan yang muncul gitu. Kalau gitu Bang Desmond berarti belajarnya nggak cukup ya 2025 aja. Ya, nanti betul. 2026 belajar udah lagi. Ya. Datang ke sini lagi Bang Ya, Desmond. betul. Kita evaluasi lagi kira-kira benar nggak Ya. nih perkiraan untuk Ya. 2026-nya ya. Ya, kalau gitu makasih banyak Bang Desmond sama-sama untuk waktunya. Ya. Nah, KB Friends, udah denger kan tadi nasihatnya semua dari Bang Desmond. Kalau misalkan mau cari tahu soal produknya, jangan lupa ya ke website kita kbvalburi.com, nanti ada menu mutual fund. Bisa cek semua datanya di situ lengkap, mau fund fact sheet terbarunya, prospektusnya juga ada ya. Nanti kalau mau beli bisa langsung hubungi KB Valburi. Kalau begitu, sampai sini dulu episode KBVS Beginner Corner. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Makasih.